Paling pertama tuh 600.000, kalau sekarang 20-an something lah. Nama saya Sawal Siregar, umur saya sekarang 36. Saya tinggal di Karawaci, Tangerang. Saya orang Batak. Pekerjaan saat ini apa? Analis sama programmer di salah satu mall di Tangerang. Saya bangun sistem sama infrastruktur di sana. Saya saat ini sih proyeknya lagi bikin ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning. Misalkan saya adalah mall, Mbak pengen bikin toko nih, sama anak-anak leasing itu bikin surat penawaran. Nanti ditawarkan ke tenan, pengen sewa toko seluas sekian, dengan harga per meter sekian, ada biaya yang keluar, ada promotion levy, legal fee, dan fee lainnya. Nah, oke, diterima nih dengan nilai sekian. Saya mau kontrak berapa lama gitu misalnya. Diterima, jadi surat konfirmasi, berarti nanti jadi berbentuk invoice itu dibayarkan terus ke belakang sampai bikin financial report dan lainnya gitu. Banyak ya berarti kerjanya, kan berapa tenan, berapa vendor. Iya, ini lagi ribet karena yang PSBB ini kan, jadi ya kita harus motong charges, diskon. Tadinya dia sewa 5 tahun gitu, tiba-tiba jadi 3 tahun karena kondisi ekonomi sekarang. Ya gitulah. Ini kerjaan pertama apa sebelumnya kerja? Saya kebetulan memang kuliahnya IT di BINUS Kemanggisan. Mama saya bilang, Mama nggak akan biayain kamu lagi setelah ini tuh di semester 7 tuh. Mama saya single parent, jadi dulu karena saya merasa saya bodoh, nggak punya ilmu lah artinya gitu. Wah, tapi gue punya 5 juta nih waktu itu. Itu saya pakai les. Wah, kira-kira apa nih yang bisa buat pegangan hidup gue gitu. Jadi saya ada ambil les namanya Cisco. Cisco itu lebih ke arah jaringan. Les. Nah, saya ngejar sertifikasinya. Kalau dulu sertifikasinya berapa ya? 1,5 atau 2,5 juta gitu ya. Setelah dari situ, saya pengen coba dong ilmu yang saya punya. Nah, saya ngedaftar di BINUS. Waktu itu saya di BINUS Center. Jadi dulu abang saya bilang, pokoknya sebelum lu umur 30, lu penuhin aja otak lu sama ilmu katanya. Nanti kalau duit ngikut lah kata dia. Di BINUS itu saya minta sama si GM-nya, boleh nggak saya ikut kelas di sana? Kan kalau saya pinter, ibu juga yang senang punya pegawainya pinter. Boleh Wal, tapi lo nanti nggak boleh di depan, lo harus duduk di belakang dan nggak boleh nanya. Dari pusat itu lihat, lo ini ngapain sih Sawal kok di belakang? Iya, dia ada request gini. Ya sekalian aja jadi asisten. Nah di situ tuh saya mulai baru naik. Nah, yang mau sertifikasi kan bisa di BINUS kan. Karena saya nggak punya duit untuk itu, saya ngejokiin biasanya. Saya bilang lah kalau mereka nggak bisa gitu, sini saya kasih tahu, tapi bayar saya 100.000 gitu. Akhirnya saya punya duit, saya sertifikasi. Gaji pertama saya waktu di BINUS itu paling pertama tuh 600.000. Naik, saya dapet 2,5 ya kalau nggak salah. Nah, habis itu saya baru coba kerja, ada namanya NTT Indonesia, operator telekomunikasi yang terbesar di Jepang. Kalau pernah dengar namanya NTT Docomo. NTT saya waktu itu starting pointnya 2,7. Nah, si perusahaan ini kalau kita punya sertifikasi Cisco, kalau tidak lulus itu nanti kita bayar sendiri. Tapi kalau lulus nanti dibayarin kantor plus gaji kita naik 500.000. Nah, jadi saya waktu itu dapat 3 sertifikasi lah. Wah, naik terus. Baru saya ke Pakubono. Di Pakubono saya 5 tahun, sudah selesai. Waktu itu terakhir project tuh bikin Pakubono Residence. Nah, muncul lagi Pakubono House dan Pakubono lainnya. Waktu itu saya ngikutin teman saya. Setiap tahun itu dia bikin review diri, KPI, kayak performance index. Di situ kita nulis nih dalam 1 tahun itu kita ngapain aja gitu. Kita kelihatan nih progres kita 1 tahun untuk perusahaan, diri kita ini apa gitu. Oh, saya bikin cara perhitungan subnet, cara perhitungan pembagian area network gitu misalnya. Jadi yang tadinya orang mesti ngitung-ngitung, kalau kita masukin angka-angka, seret dapat. Ini ada bentuk jadinya. Terakhir itu salary saya di Pakubono itu 17. Starting 7, selesai di 17. Saya dari asisten jadi IT manager di sana. Cuman akhirnya saya pindah ke sini karena waktu itu program hamil. Dapatnya di sini, rezekinya di sini ternyata. 1 tahun sebelum saya ngelamar di sini, di tempat saya sekarang, waktu itu saya ditolak.
gimana caranya, tapi gue pengen di Tangerang nih gitu kan. Saya bikinlah KPI diri lagi. Di Pakubono saya punya duit, saya les programming, kalian saya bikin project buat Pakubono, e-logbook, e-voting, segala banyak. Nah tahun depannya saya ngelamar lagi lah di Permol ini. Halo Mr. Tio, masih ingat saya nggak? Saya dulu tahun lalu pernah ngelamar di sana dan saya ditolak. Saat ini saya sudah membuat achievement dari tahun kemarin sampai dengan sekarang ini. Kira-kira kalau masih butuh, saya masih berharap nih dapat kerja yang domisilinya dekat rumah saya. Saya bilang kayak gitu. Taunya dibales. Oh iya, Sawal, saya ingat kamu. Kamu kan yang dulu gini. Tapi bukannya dulu kamu cuma bisa ini. Kok sekarang udah gini. Bersambut nih pancingannya, ikannya gitu. Gajinya 17, kalau sekarang 20-an something lah. Cuman kan karena PSBB kita lagi dipotong 30% plus 4 unpaid leave. Istri kerja juga atau di rumah? Dulu dia di Coca-Cola. Dia berhenti karena kita program, belum hamil juga. Oh ternyata mungkin saya yang capek. Ya udah saya cari kerja di Tangerang biar dekat rumah. Life work balance-nya gimana? Wah, kalau saya di BINUS itu udah pasti gila-gilaan. Pada saat itu saya semua ngajar ilmu lah. Merasa masih muda kan, menggebu-gebu kinerja otak tuh rasanya gila-gilaan. Saya pulang bisa jam 11 malam cuma untuk belajar. Oh, kalau sekarang hari normal aja tuh jam 9. Deket Pak, ini cuma 3 kilo kok. Pulangnya tuh biasanya setengah 6. Sekarang lagi disuruh pada pulang jam 6 habis maghrib. Dojo gimana ceritanya? Saya itu kan badannya kecil, pengen punya olahraga satu, kedua ya saya pengen bisa bela diri lah gitu ya. Saya pernah waktu itu ikut Muay Thai, cuman kan karena badan saya kecil, orang-orang juga bilang tangan saya kayak tangan perempuan gitu kan, nonjok juga. Ya begitulah, saya ikut Aikido. Pokoknya begitu saya pulang dari Pakubono, saya ikut Aikido. Ketika saya di Tangerang sini, sensei saya dia nyari tempat karena dia mau nikah, tempatnya udah nggak bisa dipakai, mau dijadiin tempat tinggal. Terus saya pikir-pikir gimana caranya gue bisa latihan gratis, gue ajak aja kerja sama orang ini. Ya secara materi, tapi saya untung secara pengalaman teman. Wah itu gila banget ya. Teman saya ini kebetulan nakal ya, jadi saya memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan dia lagi gitu. Entah gimana rezekinya, pada hari itu saya putus selesai ruko dan dengan teman saya ini, besokannya persis saya dapat lagi. Waktu itu saya sewa ruko itu 60 juta, 3 lantai, 20 juta. Saya mendingan cari orang aja, terus saya ajak kerjasama. Kalau saya punya 60 juta, artinya dalam 1 bulan itu kan saya harus bisa dapat 5 juta. Itu pun baru balik modal ruko kan, belum biaya sewa orang, listrik, air gitu kan. Nggak apa-apa lah, ininya kecil gitu, lebih kecil penghasilannya, toh gue juga punya kerjaan utama gitu. Tempat latihannya berjalan, gue bisa menggaji orang. Jadi stepnya kan gitu, kita jadi pekerja kita berusaha naik sampai atas, sampai level tertinggi. Yang step ketiga itu kan kita harus bisa menggaji orang. Dulu kata bos saya kayak gitu. Nah kan saya kan kemakan nih kata-kata itu kan. Nah di situ saya belajar. Pertama saya harus cari orang yang punya ruko. Saya nggak boleh ketemu orang yang cuma sewa doang. Kalau dia punya ruko, berarti kan dia bisa memastikan bahwa tempatnya itu tidak ada masalah dengan orang lain lah. Nah, terus saya mikir lagi, wah tapi gue harus gaji. Gue bikin aja yang sama juga, bagi hasil juga nih sama dia. Otomatis kan saya kecil juga dong, makin kecil kan. Tapi kan gue aman. Pokoknya gimana caranya gue bisa gaji orang. Saat ini saya punya karyawan 8, alhamdulillah. Di situ lagi, teman saya yang nakal ini, ternyata dia masih nakalin ruko lain nih. Saya lihat kok 6 bulan nggak buka-buka. Sana lah, saya nanya, emang tempat ini nggak buka? Iya bang, udah lama nggak buka gitu. Saya mau dong ketemu sama yang punya rukonya. Saya cerita saya punya bela diri gini-gini. Wah kamu temannya sini ya? Oh iya, memang saya kenal. Saya berbeda lah sama dia. Toh dia hanya Muay Thai, saya juga bela diri, banyak bela diri. Dia baru percaya saya 1 tahun kemudian, tapi akhirnya kita bisa buka di sana. Sekarang saya punya 2. Itu bela diri apa aja mas? Pertama itu kan Aikido, habis itu saya ketemu teman saya yang Muay Thai, saya buka Muay Thai. Ternyata anak-anak bela diri tuh orangnya itu aja gitu. Akhirnya saya bisa buka judo, saya bisa buka karate, taekwondo, jujitsu, nunchaku, kerambit, silat. Yang masih ikut yang mana? Awalnya Aikido, saya sudah selesai, dan 1 itu udah sabuk hitam. Nah, baru saya cobain yang lain. Saya ikut BJJ, judo,
Sama saya ikut bela diri senjata namanya nunchaku. Gratis dong karena punya sendiri. Iya, coba bayangin aja kalau kita ikut kayak gituan, nah saya udah hemat berapa kan? Dan saya bisa dapat penghasilan di PSBB saat ini aja minimal 1,5 setiap tempat itu ada. Berarti kan sudah 3 juta itu modalnya. Jadi waktu awal beli alat memang yang kualitasnya biasa, total cuman sekitar 15-20. Kalau yang kemarin itu kita pengen yang bagus-bagus, saya habis 35-an lah. Hitungnya gini aja, kalau misalkan 30 juta, kalau dengan 2 tempat saya dapat 3 juta, itu 10 bulan artinya kan sudah balik modal. Pengaturan pribadi uang sendiri gimana? Gini, kebetulan mama saya memang orang akuntansi, selalu mencatat. Saya ditinggal papa saya waktu saya lulus kuliah, 3 bersaudara. Mama ini banyak pengeluaran yang dibutuhkan supaya kalian pintar, pikirkan tentang itu, tentang mama gitu kan. Nah, ketika saya bekerja, mama saya bilang, kasihkan mama 10% uang yang kalian terima dari kantor kalian, gaji kalian. Waktu gaji gue 600.000, 60.000 kecil. 3 juta, ya 300.000 kecil. 17 kan 1,7, 22 gitu kan. Lama-lama gede ya. Pokoknya kalau nanti kalian nikah, uangnya uang-uang itu juga, kata mama saya. Nikah lah kan. Saya 2 kali nikah. Di tempat istri, resepsi biasa, satu yang adat Batak kan. Tapi hal ini memang aneh sih kan. Jadi tiap kali mama saya butuh sesuatu gitu, misalkan let's say saya cuma punya duit 500.000, saya keluarin, entah gimana dengan cepatnya itu tiba-tiba saya punya berapa kali lipatnya aja. Terus saya juga nabung emas. Itu mulai beli emas pada saat 1 gram itu 300 ribuan. Saya udah punya sekitar 150-an. Sudah bisa beli mobil sendiri. Saya punya BMW sekarang. Kalau saya harus ngeluarin duit di atas 150 juta untuk beli mobil, menurut saya itu sayang. Mendingan saya beli emas atau saya beli properti. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, jadi saya belilah tuh BMW itu. Kalau gue pakai keren, masih anak muda, tapi emak gue keluar juga masih keren. BMW E46. Waktu itu saya beli malah cuma 120 kok. Rumah saya beli sendiri waktu itu DP 200 juta, per bulan 5750, 5 tahun. Tahun depan insya Allah kelar. Waktu itu harganya cashnya 480 kalau nggak salah. Sekarang sebelah rumah kemana ada yang jual 900. Alhamdulillah. Istri saya, biasanya saya kasih 5 juta 1 bulan. Tapi karena tong dari kantor, saat ini saya kasih 4 juta dia 1 bulan. Tapi biasanya kalau misalkan dia punya keinginan atau apa, nanti biasanya dia bilang ke saya, ntar saya kasih. Tapi kalau jalan-jalan, ntar uangnya dari saya. Pokoknya 4 juta itu yang utama saat ini. Kalau untuk saat ini 4 juta, kebutuhan saya 1 juta, 5 juta. Untuk ibu saya 1,7 lah, 10%. Rumah 575. Ya segitulah, masih sisa 5 jutaan lah. Pesan-pesan Mas? Mau orang IT atau bukan IT, pokoknya kalau sebelum umur 30 itu dijejelin aja tuh otaknya sama ilmu. Insya Allah kalau uang itu pasti gitu. Menurut saya pribadi. Itu satu. Kedua, nurut aja sama orang tua. Apapun terjadi, itu ibu kamu, orang tua kamu. Insya Allah kalau nurut, berkah. Oke Mas, itu aja. Ya, makasih Mas Jal. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum.